Itu adalah prerogatifnya Pemda sejak Januari. Mohon teman-teman media dan Komisi 10 menjelaskan ini, karena saya sudah berulang-ulang kali menjelaskan ini, tapi masih saja ditanya kenapa Mas Menteri menutup sekolah dan lainnya. Padahal dari awal tahun ini sudah semua sekolah boleh melaksanakan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Nah, jadinya mohon ini diklarifikasi. Kita sudah 1 tahun pandemi COVID-19 terjadi. Itu sudah 1 tahun terlalu lama bahwa anak-anak kita tidak sekolah, ya. Apa saja dampaknya? Ini dampak real dan dampak permanen, ya, yang bisa terjadi. Anak itu putus sekolah karena anak harus bekerja. Ini real yang terjadi di lapangan, ya. Persepsi orang tua, banyak orang tua tidak melihat peranan sekolah dalam proses belajar membelajar apabila tidak dilakukan tatap muka. Kalau Bapak Ibu di Komisi 10 banyak yang menerima komplain dari sekolah-sekolah swasta, inilah yang dimaksudkan. Banyak orang tua merasa, ya ini nggak ada gunanya saya bayar SPP kalau bukan tatap muka, nggak ada value-nya buat saya. Dan itu hasilnya bisa permanen, karena anak-anak itu banyak yang ditarik dari sekolah. Penurunan capaian belajar sudah pasti terjadi. Pasti terjadi. Di dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi di Indonesia kesenjangan itu akan semakin melebar dan sudah semakin melebar. Jadi perbedaan akses dan kualitas dapat mengakibatkan kesenjangan ini lebih lebar, dan learning loss yang sifatnya permanen itu akan terus berkembang kalau kita tidak mulai melakukan secara terbatas tatap muka. Ini belum saya menyebut berbagai macam isu sosial yang terjadi, seperti domestic violence, ya, kekerasan kepada anak, kekerasan domestik, ya, dan berbagai macam resiko seperti pernikahan dini yang kita sudah membaca di mana-mana mulai terjadi dan lain-lain, ya. Dan saya harus bilang bahwa secara disproporsionat untuk PJJ ini bagi kaum perempuan itu bebannya lebih besar lagi, karena bagi mereka yang tadinya punya pekerjaan dan harus bekerja di luar, semuanya terhambat karena harus menjaga anak di rumah juga.